Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat semuanya, ini kita akan sampaikan satu tulisan dari seorang jurnalis senior yang gelisah pastinya melihat demokrasi di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung dia mengatakan Ganjar pasti menang karena disetting menang. What? How come? Masa iya sih? Masa dalam masa demokrasi yang terbuka ini kemenangan bisa ditentukan? Nah, jadi kita ini pertanyaan retoris yang pura-pura kita heran. Padahal ya begitulah faktanya. Maybe ya. Coba kita bacakan apa yang dia tuliskan. Dan jangan lupa sobat RH sekalian. Dengan adanya polling ya. Pollingnya adalah 2 ya. Polling itu masih berlangsung. Setelah Jokowi dukung Ganjar, apakah Prabowo sebaiknya mencalonkan diri jadi presiden? Sudah 69.000 yang voting, terus mencalonkan 64%, berhenti mencalonkan 36%. Kalau Pilpres diadakan saat ini, siapa yang Anda pilih sesuai abjad? 63.000 ya, 63.000 yang voting. Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 6%. Tolong ya, kalau nggak 100.000 nggak asik. Jadi terus voting terus ya. Dan sobat era sekalian ternyata ada juga donasi ya. Jadi saya baru tahu bahwa rupanya kalau mau komentar ada juga donasinya. Jadi silahkan kalau mau donasi, komentarnya saya pasti bacakan. Rupanya kita bisa melakukan donasi dengan e-wallet. Lumayan juga kalau ada yang memberikan donasi ya. Donasi perjuangan. Mudah-mudahan sobat era sekalian masih bergabung walaupun ini sudah hampir jam 11:30. Kita bacakan ya, Ganjar pasti menang. Oh how come dalam demokrasi yang terbuka seperti ini kok kemenangan bisa disetting. Tapi kita lihat dan kita bacakan ya. Oke. Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang oleh Asyari Usman, wartawan senior Freedom News. Selepas deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi perasaan lega. Bagi dia yang diinginkannya sudah tercapai, tinggal menunggu tanggal Pilpres 2024. Ganjar akan unggul di quick count hitung cepat KPU pada 14 Februari 2024. Beberapa hari kemudian KPU mengumumkan secara resmi bahwa Ganjar terpilih dengan perolehan suara 65%. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bagi capres yang kalah silahkan datangi Mahkamah Konstitusi untuk menggugat. DMK sudah siap menunggu Ketua Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi. Gugatan hampir pasti ditolak karena kalaupun diterima mana mungkin Ganjar dikalahkan. Pencapresan si penggemar film porno itu berlangsung di Istana Batu Tulis di Bogor. Dari sini Jokowi bermobil berjam-jam bersama Ganjar menuju Jakarta. Tentulah yang mereka bicarakan bukan soal apa hobi Ganjar dan bukan pula soal kampanye Pilpres. Melainkan apa yang harus dilakukan Ganjar begitu masuk ke istana. Pembicaraan masih berlanjut, Jokowi membawa Ganjar dengan pesawat kepresidenan dari Jakarta ke Solo. Padahal ini urusannya bukan urusan negara ya. Bahkan perasaan lega Jokowi itu kelihatannya sudah sampai pada hari pelantikan Ganjar sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan menghadirinya sambil melempar senyum kemana-mana. Tapi benarkah Ganjar pasti menjadi presiden? Tanda tanya. Apakah tidak ada kemungkinan lain di atas kertas? Iya. Ganjar dipastikan menang. Mana mungkin kalah. Didukung PDIP, Jokowi, Luhut Panjaitan, oligarki bisnis, dan semua instrumen penegak hukum. Anda mau mengalahkan Ganjar, hanya Tuhan yang bisa menggagalkan Ganjar. Itu pun kalau Anda punya iman, termasuk iman tentang takdir. Sejauh ini tampaknya Jokowi tak mengenal konsep takdir, khususnya takdir kekalahan Ganjar. Jokowi percaya persiapan untuk menjadikan Ganjar presiden ke-8 sudah final. Seperti ditulis Profesor Denny Indrayana dalam artikel panjang tentang pengaturan Ganjar Presiden RI,
Persiapan untuk memenangkan Ganjar memang sudah sangat matang. Semua orang yang berkepentingan dengan kelanjutan kekuasaan Jokowi lewat tangan Ganjar telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dana besar dijamin tersedia, tak berseri pula. Dari mana dana ini? Tanda tanya. Jawabannya pantas diduga dari kelompok oligarki penindas rakyat. Kebanyakan mereka adalah perampok kekayaan negara. Pokoknya uang mereka selalu menumpuk di bumi Kalimantan, di tanah Morowali, di Papua, di Sumatera, dan lain-lain. Mungkin juga ada sokongan dari luar untuk mainan para pegawai Kementerian Keuangan saja bisa 349 triliun, lain lagi 189 triliun dari ekspor emas. Apalah artinya dana Pilpres Ganjar 100 triliun misalnya? Kecil ini kawan, jadi duit besar dan semua pemegang kekuasaan siap memuluskan Ganjar menuju istana. Sekali lagi tinggal menunggu hari Pilpres 2024 saja. Pesimis sekali kawan kita ini. Sahabat era sekalian ya. Begini, kita harus satu hal ya. Perjuangan kita yang paling pertama at the first place adalah bukan memenangkan orang. Oke. Tetapi memenangkan pemilu yang jujur dan adil. Memenangkan kebenaran, memenangkan rakyat. Jadi kalau mereka mengupayakan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil, ya itu pasti musuh rakyat. Karena dia akan membajak suara rakyat. Jadi kalau kita sepakat dengan pemilu yang jujur dan adil, maka ya artinya kita berada pada jalur yang sama. Sehingga kita harus mengawal demokrasi ini, ya, demokrasi elektoral ini agar menghadirkan orang-orang yang jujur dan adil. Prosesnya jujur dan adil. Siapapun yang terpilih ya kita harus legowo menerimanya. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, nah itu yang menjadi persoalan. Saya nanti setelah ini akan membacakan kegelisahan seorang Maijen, putra Tri Sutrisno, Kunto Arif Wibowo, yang mengatakan bahwa ya TNI jangan diam saja kalau menghadapi kecurangan-kecurangan seperti itu. Kita tidak berharap bahwa terjadi kecurangan yang masif, ya. Tetapi sekali lagi, sobat era sekalian, kecurangan akan terjadi kalau memang dari awal tidak ada satu, independensi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP misalnya terlibat dalam sebuah skenario. Itu udah tidak akan ada pemilu yang jujur dan adil. Kemudian istana, presiden, dan kekuatan-kekuatan istana juga terlibat dalam skenario itu. Juga tidak akan ada pemilu yang jujur dan adil. Kita berharap dan berdoa apa yang dituliskan baik Denny Indrayana, Nani Sdeyang, kemudian Asari Usman yang mengatakan Ganjar pasti menang, which is mereka mengatakan menangnya itu dengan cara curang, bukan dengan cara yang betul-betul bermartabat. Itu tidak terjadi. Kalaupun Ganjar menang, maka menangnya itu harus secara jujur dan adil. Nah kalau secara jujur dan adil tidak ada alasan buat kita protes. Buat kita kemudian protes dari awal. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, nah disitulah masalahnya sobat era sekalian. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Sekali lagi, pemilu atau pilpres yang jujur dan adil. Yang demokratis. Yang demokratis itu misalnya tanpa tekanan. Saya diceritakan misalnya seseorang yang mengatakan bahwa aparat itu tidak akan diam saja. Aparat akan terlibat dalam proses pemenangan. Ya, yang bisa dilakukan menurut dia adalah misalnya yang bisa dilakukan adalah ya ada satuan-satuan tugas yang akan mengawal proses berpemilu, tetapi untuk kemenangan orang yang memang akan didukung. Salah satu caranya yang paling gampang adalah dia meyakini bahwa orang memilih karena money politics, karena diberikan uang. Dan uang yang dideploy pasti uang cash, nggak mungkin kan ditransfer. Nah, permainan bisa jadi kalau seandainya misalnya kubu yang kita dukung mau bagi-bagi uang, nah itu dikawal. Tidak boleh diganggu. Tapi kalau kubu lawan yang mau bagi-bagi uang, nah itu yang kemudian di-marking agar uang tidak terbagi. Misalnya kalau uangnya itu ada di rumah dijagain. Mereka tidak bisa lewat kalau mereka menggunakan kendaraan dan lain sebagainya.
Itu yang membuat pemilu kemudian menjadi tidak fair. Kita tidak ingin seperti itu sobat era sekalian. Yang kita dambakan, inginkan pemilu yang jujur dan adil. Ada nggak orang yang mau menolak? Kalau orang yang mau menolak pemilu yang jujur dan adil, pasti orang tersebut orang yang nggak benar. Orang yang mau melanggar hukum. Nah kita memperjuangkan pemilu jujur dan adil. Jadi at the first place kita bukan memperjuangkan orang terlebih dahulu, tapi memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilu yang jujur dan adil itu tercipta, ada yang namanya equal field, ada lapangan permainan yang sama, maka barulah kita punya preferensi. Kita mau berkampanye buat Ganjar, oke. Berkampanye buat Anies silahkan, berkampanye buat Prabowo monggo. Tapi yang penting adalah ada lapangan permainan yang jujur dan adil. Itu yang paling penting. Jadi demokratis, jujur dan adil itu yang paling penting. Kalau bahasa konstitusinya luber dan jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi fair and free, democratic, fair and free election kalau internasionalnya. Biar pemilu yang demokratis, yang bebas dan yang adil. Kita lihat apakah itu akan tercapai atau tidak. Kita akan tentu ya, ini adalah tantangan bagi kita semua ya. Jadi sahabat era sekalian, rupanya nih ada yang apa ya, mendonasi ya. Saya lupa mengatakan bahwa sebenarnya ada bisa donasi ya melalui langsung ini. Coba kita bacakan ya. Kita kasih prioritas yang melakukan donasi. Jika memang pemilu akan curang, apakah Pak Refli dan kawan-kawan punya strategi menghadapinya? Apa langkah yang bisa dilakukan hari ini dan nanti? Allahu Akbar ya. It is not my business ya. I'm an ordinary citizen. Saya warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan apa-apa kecuali punya voice melalui media sosial seperti YouTube ini. Jadi kalau melalui media sosial seperti YouTube ini, ya ini work for lumayan juga ya. 79,000 rupiah ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak punya kewenangan ya, kekuasaan untuk menentukan pemilu jujur dan adil. Tapi nanti setelah ini saya mau bacakan apa yang dituliskan oleh Kunto Arif Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI, mengenai masa depan Indonesia, pemilu yang jujur dan adil, dan penjagaan dari TNI ya, Tentara Nasional Indonesia itu penting ya. Oke, jadi rupanya bisa open donasi di sini ya. Saya baru setelah ribuan kali live streaming, saya baru tahu berapa orang bisa donasi. Jadi donasi itu ternyata bisa melalui e-wallet ya. Langsung diklik aja melalui handphone bisa, kalau komputer saya tidak tahu. Dan kemudian langsung dikirim melalui e-walletnya. Nanti ada mekanismenya. Menarik ya rupanya. Oke. Coba kita bacakan ya. Pemilu 2024, jurdil dong, TNI harus turun tangan. Ini demi masa depan bangsa. Masa penguasa selalu menang sih? Gak fair. Kalau emang dipilih rakyat ya terbukalah, jujur dan adil dong. Iya, dalam pemilu yang terbuka, jujur dan adil, gak penting siapa yang menang. Yang paling penting adalah memang rakyat menyukainya, maunya. Tapi jujur dan adil. Nah, pemilu biasanya kelakuan dari oligarki, dia menghalangi, dia tidak menghendaki yang namanya an open competition. Jadi kompetisi yang open dia tidak mau. Dia maunya ya kompetisi yang tidak open ya. Jadi dia tidak mau an open competition. Coba kita lihat lagi ya. Ini langit biru, Anies versus Ganjar 37,9%, Ganjar 44,7%, Anies versus Prabowo ya. Kemudian Anies 33,7%, Prabowo 49,3%. Simulasi duel di survei indikator. Ya, this is the question sesungguhnya. This is the question. Di dalam semua survei, Anies itu nomor 3 terus. You name it
ya survei-survei besar, walaupun saya selalu protes karena survei itu tidak pernah menyebutkan sumber dananya dari mana. Kalau memang Anies cuma nomor 3 dan jauh angkanya, kenapa kemudian dihalang-halangi seolah-olah takut? Makanya saya katakan survei Anies selalu nomor 3. Tapi kalau kita baca Google Trend, Anies nomor 1. Kalau kita baca polling-polling yang diadakan termasuk di era channel, Anies nomor 1. Kalau kita baca big data, Anies nomor 1. Jadi kalau dia memang cuma nomor 3, nggak perlu ditakutkan. Toh nanti Ganjar dan Prabowo yang akan masuk final dan mereka merupakan endorsement dari istana. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau istana khawatir kasak-kusuk bagaimana menggagalkan pencapresan Anies, nah ini there must be something ya. Oke. Ini nggak ada lagi yang donasi, nggak paham mungkin caranya ya. Jadi saya baru ngerti bahwa ada open donasi ya. Oke. Menarik ya. Jadi nanti kita bisa perang ibaratnya perang kontribusi perang koin kalau di TikTok ya. Oke. Ada yang bilang pastilah menang secara sudah diatur, menang kok. TNI harus berpolitik dengan cara menjaga keadilan dan kecurangan yang terstruktur. Sebenarnya itu bukan berpolitik. TNI itu harus menjadi garda terdepan menjaga pemilu itu jujur dan adil. Jadi kalau misalnya TNI itu berpolitik memenangkan pihak tertentu, maka TNI itu adalah TNI yang pengkhianat, ya kan? Jadi kalau TNI itu adalah TNI memenangkan pihak tertentu, TNI itu TNI pengkhianat. TNI yang sabta margais, yang patuh pada konstitusi adalah TNI yang menjaga pemilu itu jujur dan adil. Artinya dia tidak memenangkan siapapun. Dia menjaga lapangan permainan agar tidak becek. Agar terjadi yang namanya equal field. Soal menang itu soal yang intinya terserah kepada suara rakyat. Nah, kalau TNI terlibat di dalam pemenangan, maka TNI itu sesungguhnya menjadi pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat ya. Oke. Itu ya, saya menghimbau saja kepada Panglima TNI Yudo Paripurno, kepada KSAD Dudung Abdurrahman atau siapapun yang memegang pucuk pimpinan TNI agar TNI tidak tidak terjebak kepada permainan untuk memenangkan pasangan calon. TNI harus berada pada garda terdepan untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Ya, menjadi pengawas agar terjadi pemilu yang jujur dan adil. Oke. Gimana caranya tidak dicurangi lagi Bung Refli seperti sebelumnya tengah malam penentuan? Sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan adalah people participation. Partisipasi masyarakat untuk menjaga suara mulai dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Tapi kalau kita punya raw materials di TPS, baik itu C1 maupun C1 Plano dan kemudian di manajemen secara baik, itu bisa menjaga suara murni dan konsekuen. Tapi kalau TNI punya komitmen, misalnya ada deklarasi dari pimpinan TNI untuk menjaga pemilu itu jujur dan adil, memerintahkan semua prajurit TNI menjaga TPS, kemudian semuanya itu harus dikerahkan menjaga pemilu yang jujur dan adil, nah itu baru keren. Ya. Jadi pemilu jujur dan adil, dia mengabdi kepada negara bukan mengabdi pada kekuasaan ya. Tapi sayangnya ada nggak yang kira-kira seperti itu ya. Oke. Apalagi ya. Pertanyaan saya adalah ketika ditanya politik global apakah Ganjar diam aja atau hanya Anies versus Prabowo di debat Capres 2024? Kita lihat ya, kalau kita misalnya sobat era sekalian memperhatikan soal debat Capres di 2024, we don't know exactly apakah Anies akhirnya bisa nyalon atau tidak. Prabowo bisa nyalon atau tidak. Ganjar apakah bisa nyalon atau tidak.
Mudah-mudahan di ujung tiba-tiba ada presidensial threshold dihilangkan, maka calon-calon presiden itu berhamburan lebih dari satu calon. Ya kita berharap lah ada keajaibannya dicabutnya presidensial threshold, walaupun rasanya agak berat, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena kekuasaan yang sesungguhnya dari Yang Maha Kuasa. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.